Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Para sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah, terutama para praktisi JRA dan subscriber. Alhamdulillah di belakang saya ini, para sahabat, ada teri sosok mayat 3 yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam keadaan sudah mati ya. Satu saja, satu galian. Kan kaki kiri doang. Kaki kiri makanan, Bu. Kiri. Cukup satu galian. Kira-kira satu jengkal. Satu jengkal. Ini separuh jengkal. Gali lagi. Ya wes gali dua-duanya lah ngono. Orang. Baik para sahabat, di setiap hari itu datang orang ke sini terus, itu harapan saya tidak seperti itu. Harapan saya ini para praktisi JRA itu bisa nangani sendiri di rumah, sehingga dakwah kita memang misi-misi kita kalian ini bisa bermanfaat untuk umat, kan begitu. Makanya saya buatkan channel YouTube ini tidak lain untuk kalian, supaya biar tidak pelatihan lanjutan, biar tidak menghabiskan beberapa uang begitu. Udah ada gitu. Wajahmu ketok ya. Baik, begitu para sahabat. Jadi inti adalah saya ini sama sekali tidak ada keinginan untuk jadi peruqyah, itu tidak ada. Jadi kita, apalagi kalian jadi terapis terus jadi peruqyah terus senengannya tengkar, Allah. Nah, seperti contoh datang ke sini ini juga praktisi Bojonegoro, ini mendatangkan ibunya, ini anak birrul walidain rencananya, kisahnya. Cuman mungkin juga jarang tahu di YouTube saya. Apa kesalahan yang sering dilakukan? Jadi yang sering dilakukan para peruqyah ini kadang ini selalu mengkaitkan gaib. Meskipun kita tahu itu gangguan bangsa jin, tetapi kita harus tahu portalnya atau madakhilul jan, madakhilus syayatin. Ada harus tahu pintunya. Dan itu sudah diasyaratkan di Al-Qur'an. Jadi kalau di Quran, saya ngomong masalah Quran. Di Quran itu penyakit itu asal mulanya dari kesalahan manusia sendiri, bukan jin. Meskipun ada kemungkinan kontribusi jin, tapi itu beberapa hadis kayak seperti misalkan pendaraan wanita, inna hadhihi ruqyatun min raqadati syaitan. Tapi itu kan hadis. Kalau kita mengambil sumber asli di Al-Qur'an, itu penyakit itu karena faktor wabyadat ainahu minal huzni wa huwa kadhib. Jadi ada huzn, sedih dan jengkel. Ini yang kesini itu kebanyakan praktisi yang nggak aktif atau aktif tapi bingung, jam terbangnya kurang panjang, nanti bawa ke sini. Contohnya ini tak tanya dulu siapa namanya? Mursyid. Nggak ada, saya ganteng jomblo. Jika para jomblowati yang ingin menghendaki silakan hubungi Polres setempat. Mun kawin dah? Walah lu tak kira kasih itu kalau mau jadi yang kedua, tapi ya wis ya jadi tak kira masih jomblo. Baik para sahabat, jadi tadi datang ibu ke sini, ibunya ngeluhkan. Memang kalau mungkin dideteksi orang indigo itu ada gangguan gaib. Cuman salahnya kita ini kadang selalu mengkaitkan jin dulu. Atau lupa bahwa jin itu masuk itu juga karena psikologis. Yaitu karena huzni, sedih, wa huwa qawim. Seringlah saya dicurhati di WA itu, wah
Sampai saya itu malas buka WA karena banyak curhatan. Belum sembuh, sihir belum sembuh. Padahal sudah sering saya sampaikan, tapi ya harus sabar lah. Nah, ibu tadi mengeluhkan kepalanya pusing sebelah kiri. Setelah itu apa saya kasih solusi? Jengkel. Jengkel. Jadi jengkel ini memicu penyakit manusia, bahkan gangguan gaib. Jadi kalau ada gangguan gaib, misalkan sihir, ini kan deteksinya sihir, tapi setelah kita deteksi lagi, kita swab, nggak ada sihir. Yang ada adalah di belakang rumah memang angker, dan memang sebagian ada beliau ini terindikasi ketempelan. Tetapi saya nggak ngomong jinnya, tapi karena jengkel. Setelah kita kejar, ya pertanyaannya kenapa jin umpama nempel, kan semaunya kan, bisa kiri bisa kanan, tetapi kenapa Allah tempatkan sekali lagi, kenapa Allah tempatkan di sebelah kiri? Kenapa tidak Allah tempatkan saja, diizinkan Allah di sebelah kanan saja? Misalkan ketempelan disukai jin misalkan, pak begini kan, pusingnya kenapa sebelah kiri, kenapa nggak kanan? Ini harus kita diagnosa para sahabat. Nah, biasanya itu karena faktor jengkel. Ingat ya, ini ilmu titan-titan ya. Kalau kiri biasanya cenderung perempuan, kalau kanan biasanya laki-laki. Setelah kita diagnosa, sebelah kiri ibu Nadi sudah di sepuro, dia memaafkan orang yang jengkel, terutama perempuan. Alhamdulillah sudah enteng. Yang tadinya sering pusing, sudah enakan. Walaupun sebelah kiri kan masih enak. Kemudian para sahabat, sebelah kanan itu beliau ini apa, ibu sampean orang apa, infeksi apa, infeksi lambung ya. Jadi infeksi lambung, saluran kencing. Setelah kita deteksi ternyata sebelah kanan. Nah, saluran lambung, pokoknya berhubungan lambung itu erat hubungan dengan pasangan. Misalkan miom, kiri apa kanan, itu bisa dilihat. Kalau dia cenderung kiri, biasa jengkel sama laki-laki, nggak bisa move on. Jadi sekali lagi memang ranah psikologis dan harus dimaafkan. Kamu pakai metode apapun, entah itu tarik langsung, pakai terana, lagi, gali ini, dalam gandul Pak Darmo, endok martabak dan sebagainya, itu ya tetap aja percuma. Makanya ayo solusinya tetap mengatah kembali ke Al-Quran, bahwa Allah mengisyarahkan bahwa kafir. Jadi jengkel itu punya pemicu penyakit. Dan tadi ibu sudah saya peringatkan, secara informasi pengarahan, jengkel sama suami harus ini sengaja nggak saya wawancarai beliau karena ya kita tahu privasi itu penting. Kecuali tadi ini kan bukan pasien, dia pengantar saja, walaupun dia sebenarnya yang bermasalah, belum diruqyah. Sudah diruqyah ya? Oh sudah, dia tengah ngatasi ya, seperti ini bagus. Jadi kalau sudah diruqyah nggak ngatasi, pergi ke sini nggak masalah. 4 kali ya, sudah diruqyah 4 kali belum sembuh, datang ke sini baru. Nah, kita diagnosa, jadi nanti diagnosanya seperti itu, tidak hanya ibu sampai jengkel, belah mana, kiri, kemudian pegang seng kiri. Cukup baca hamdalah, sholat ibrahimiyah, dikira ya Allah. Jadi kamu yang baca, dia yang nirukan. Ya Allah, jika misalkan bagian hamba yang sentuh bagian kanan ini, atau sebutkan saja kalau dia sudah diketahui dokter lambung misalkan, atau miom, disebabkan karena hamba jengkel, menyimpan jengkel atau menyimpan trauma, menyimpan sedih kepada ini, hamba maafkan, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Sebagaimana engkau mengatakan fa'fu wasfahu, hamba taat kepadamu. Bukan sekedar ingin sembuh, tetapi hamba ingin taat kepadamu karena engkau memerintahkan untuk memaafkan setiap orang. Hatta ya'ti Allah bi'amri, oleh sebab itu ya Allah ampuni hamba, ya Allah ampuni. Istighfar dulu dia, jangan langsung minta sembuh. Jadi caranya hamdalah, sholawat, pegang tempat yang sakit, ingat-ingat kalau kiri cenderung laki-laki, kalau kanan kiri perempuan, kalau kanan laki-laki. Nah, pertanyaan kenapa saya tahu kok suaminya? Kan saya tanya tadi kan suaminya. Kok tahu kenapa? Karena lambung ini hubungan dengan erat, saluran kencing dan lambung itu kan erat dengan nafkah. Makanan perempuan kan dia dari nafkah laki-laki banyak. Oleh sebab itu
kebanyakan memang itu isyarah dari Allah bahwa itu jengkelnya dari suami, jengkeli suami. Makanya syaratnya harus dimaafkan. Dimaafkan. Siapa saja perempuan yang jengkel pada suaminya, dimungkinkan dia akan datang penyakit. Meskipun itu medis, tetap harus dimaafkan. Dan bahkan setelah nggak dimaafkan, kemungkinan datang penyakit. Tadi alhamdulillah perutnya sudah enakan, tinggal di kaki. Di kaki kiri, kaki kanan ini sebenarnya juga ada indikasi dengan. Nah, para sahabat, ada hikmahnya apa? Hikmahnya adalah, dan ini sering saya sampaikan ya, nonton tolong dicatat dan tidak perlu saya ulang-ulang. Ya, kalau seandainya sampean nggak paham lagi ya tetap tak ulang-ulang lagi, karena pahalanya mengulang-ulang luar biasa. Walaupun agak, kalau ngomong berulang-ulang sambil kukur-kukur begini, angel diulang bolak-balik gak melebu. Aslinya ini bukan orang bodoh, atau kita ini bukan orang bodoh, tapi orang yang malas mikir. Gitu. Nggak ada orang bodoh, itu nggak ada. Kayak sampean nggak ada yang bodoh. Cuman malas mikir ya, malas nonton video. Coba beliau ini kakinya sakit sini, asam aurat normal, semua normal. Terus bagaimana terapi saya? Tuh lihat, itu ada liang lahat. Insya Allah nanti akan dibuat mercon atau dibuat apa ini, sampai kota wajin wapi. Mesti persegi panjang, masuk sikil sakit masuk. Pikir dewi, sikil itu bisa mlebu gak? Nah iya 3 tahun tuh. Nah pokoknya hampir bisa mlebu piye. Nah nanti kita akan teruskan. Tadi sudah saya mandikan dengan kelor, sudah saya asma, tapi kita lihat masih ada gangguan. Sudah saya janji, bukan janji, saya jadi tegaskan, Bu, ini insya Allah 3 kali. Berapa tahun sakitnya? Berapa tahun sakitnya, Bu? 10 tahun. Tapi saya bilang, Bu, ini 10 tahun sakitnya ya, yang di kaki kepalanya. Insya Allah 3 kali ruqyah sembuh. Perhatikan kalimat saya, insya Allah 3 kali ruqyah sembuh. Kenapa saya hampir bisa memastikan? Karena sebenarnya ini kasusnya mudah, kalau tahu kata kuncinya. 10 tahun versus 3 kali ruqyah. Anaknya sudah 4 kali. Saya tanya, ini terus ini sudah sembuh, Gus? Belum. Ini baru 80%. Yang 20%. Nah, memang kita nggak bisa menentukan sembuh, yang bukan Allah. Cuman kan dari segi diagnosa ala ruqyah ini kita harus bisa juga diagnosa terus sejauh mana dia ini, tapi apa yang harus dilakukan. Perhatikan, tadi ibu masih mengeluhkan di cengel ini sama di kaki. Terus pertanyaannya, terapi apa yang saya lakukan? Terapinya seperti itu. Nanti coba di shot. Nanti kakinya dimasukkan ke tanah, kemudian kita akan grounding, kita akan masukkan, kita bacakan ayat-ayat ruqyah lagi, sudah jelas ini nanti air kelor yang sudah diasma. Jadi kita tetap sabar para sahabat, dan tidak perlu, kalau di saya ini nggak perlu daftar dan nggak perlu antri. Pokoknya asal sudah diruqyah dulu. Nanti kalau kalian bawa ke sini belum diruqyah, nanti tak marahin. Nah, saya ulangi, tak marahin, tak suruh copot rompinya. Belum diruqyah, belum copot rompinya. Ngapain kamu bawa nama-nama jamnya ruqyah swaja, nggak ngeruqyah? Takut ya gak apa pakai rompi. Takut dia pakai seragam merah putih itu kembali ke sekolah SD. Nah, kadang ya pakai rompi nggak mau ruqyah, ya kan ngebuk-ngebuk idolnya. Kayak gitu Pak sahabat. Saya itu bukan marah, tapi tegas gitu loh maksudnya. Saya ulangi, kalau kesini belum diruqyah nanti tak marahi. Jadi saya ini ibarat wasit, kalau kamu keliru semprit, karena kamu sudah pakai rompi JRA. Ya kalau pakai rompi lain monggo, Satpol PP misalkan, nggak masalah. Tapi nama baik JRA ini ya tercemar gara-gara sifat penakut. Itu sering saya sampaikan. Ya ini harus punya mental seperti rakyat Palestina. Jadi kalau diserbu, santet, bangkit lagi, hajar lagi,
wiridan lagi, zikir lagi, bangkit lagi, istighfar lagi, bangkit lagi, santet lagi, bangkit lagi, begitu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal dunia harus bermanfaat untuk umat. Ada orang datang kepada Nabi tersengat-sengat, ilke ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Manis tato aminkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Jika kalian ingin bermanfaat itu lakukan. Jadi itu bukan perkataan saya. Nanti kata Gusama, diam, kalau bermanfaat bergeraklah. Itu kata Nabi sebenarnya. Begitu sahabat, jadi sudah dapat kalian simpulkan pertanyaannya, apa yang menyebabkan gangguan gaib itu masuk, yaitu jengkel. Sekali lagi, kesalahan yang pertama ini adalah kalian lupa melacak bahwa itu gangguan gaib itu masuk karena sifat jengkel. Itu yang sering salah. Mohon maaf, ini kesalahan peruqyah, maksud saya peruqyah Jira ya. Mohon maaf, saya enggak peruqyah yang lain, saya mohon maaf juga ada yang melihat tayangan itu kemudian dikira kok salah terus, enggak salah. Karena di buku sudah saya sebutkan bahwa asal mula penyakit karena dua sebab. Jadi kalau mungkin dia nggak ngerti, mungkin nggak baca buku, langsung pengen mengembalikan modal aja, dia lupa diagnosa. Sekali lagi para sahabat, diingat apapun walaupun santet ya, pertanyaannya kan santet kan bisa kiri bisa kanan. Gus kan misalkan boneka yang ditusuk kanan ke kanan, kenapa nggak kiri? Lah yang menggerakkan itu ngizini kan Allah, yang ngizini itu kan Allah. Maka kenapa ditempatkan sebelah kiri? Kenapa nggak kanan saja? Dan itu ada isyarah bahwa kalau kiri, jadi saya ingat-ingat sama suara karena laki-laki ingat-ingat, dan dia harus memaafkan. Caranya memaafkan yaitu hamdalah, sholawat, kemudian istighfar, minta ampun dulu kepada Allah karena dia tidak ridho dengan takdir Allah berupa perlakuan orang kepadanya. Dia nggak ridho. Padahal perlakuan orang kepadanya apapun, misalkan suami marah ke dia, itu takdir Allah. Kameranya agak kencang. Jadi itu takdir Allah. Oleh sebab itu harus dimaafkan. Begitu. Terus mohon maaf, ini saya agak tergesa-gesa karena di depan itu ada praktisi dari Wonogiri datang ke saya juga, katanya sudah diruqyah. Sudah, siapa yang ruqyah? Si A. Lah kamu nggak ruqyah? Enggak. Aduh, Wonogiri angel di swab ketarik kemana? Tanya dulu, swab itu apa Gus? Allah gak ngerti. Padahal untung dia nggak pakai rompi tadi. Kalau pakai rompi tak ganti SD. Allah, jadi itu ada dokter, dia ini fobia suntik, ini sambil nunggu. Terus yang kedua nanti ada juga ini kameramen, ini mau tak grounding juga, nak mandi jinabah, mandiin, ini masalah, banyak orang bermasalah. Tapi kalau tahu kata kuncinya insya Allah sembuh. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kesalahan yang pertama yaitu kalian lupa bahwa gangguan gaib itu masuk karena psikologis. Jadi kalau ada penyakitnya gangguan gaib non medis sama psikologis, yang dibuang mana dulu? Psikologisnya dulu. Terus kemudian kalau ada benturan penyakit, ini mediskah atau non medis, maka yang dibuang non medisnya dulu. Misalkan santet tapi sudah berkamuflase ke tumor, maka jangan dioperasi dulu. Santetnya dulu dikeluarin sesuai SOP, baru kalau belum sembuh sesuai SOP, karena ini sudah ranahnya ke fisik bukan metafisik lagi, jadi angkat. Begitu para sahabat, tumornya. Tapi kalau pertanyaannya, kalau psikologis dan gangguan gaib dulu. Kalau psikologis dan medis, yang dibuang mananya dulu? Psikologis. Jadi tetap menjadi pacuan kita. Orang sakit itu adalah karena jengkel dan kesedihan. Oleh sebab itu para sahabat, kalau kalian pengen nggak sakit, jadilah waliullah. Karena syarat waliullah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak pernah sedih
nggak pernah takut, nggak jengkel, sabar. Istrinya galak ya biarin, itu kan bukan cari laki, istrinya galak ya biarin, mana itu pahala kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tudaini mamaral layani wa tulad dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tudaini mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Demikian para sahabat, yang terakhir saya mohon doa untuk saudara kita, yaitu Ustadz Saimuri ini subhanallah, praktisi yang militan, al-hafidh, pengasuh pondok pesantren di pondok pesantren Tahfidzul Quran di Klaten. Mudah-mudahan saya mohon doa Fatihahnya satu kali untuk beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Al-Fatihatu biniyati anallaha yaghfiru lahum. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswa wa nuzulan wa fasih wa'fu lahu wa abdilhu daran khairan min dahrihi wa zawjan khairan min zawjihi bijahi khairil bariyah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.